Walau hakamna lagi. Ya. Atau nomor 2. Apa terakhir di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumil darain. Walau hakamna bi fasadil aqdi li khasyyati zulmi aw li khawfil iyali la hakamna bi fasadil aqdi bi amrin mutawaqqi'in qad yaqa'u wa rubbama la yaqa'u. Jika kita menetapkan di fasadil aqdi batalnya akad li khasyyati zulmi aw li khawfil iyali, ya dasarnya karena takut atau khawatir az-zulmi, terjadinya perbuatan aniaya, ya. Atau karena takut al-i'yal, ya, zalim dalam pemberian belanja, tidak mampu menafkahi.
la hakamna bi fasadil aqdi, maka kita telah membatalkan akad li amrin mutawakki'in, karena hal yang diprediksi, ya, diperkirakan akan terjadi. Kalau sifatnya prediksi, pada yaqau, ya, kadang terjadi, wa rubbama la yaqau, dan kadang juga tidak terjadi. Artinya suatu hal yang tidak pasti. Ya. Maka kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengklaim sebuah akad nikah itu tidak sah. Walaupun gambaran umum tidak bisanya dia menafkahi keluarganya, atau bisanya dia berlaku zalim, ya, seperti yang orang kenal sekarang itu KDRT, ya, ada dimiliki oleh satu pasangan, tetapi tidak boleh dijadikan alasan pembatalan atau mengatakan tidak sahnya akad nikah. Banyak itu di apa ya, di peristiwa apa, kasus-kasus, ya, termasuk juga film-film inspiratif yang laki-laki perkasa dikuasai oleh wanita yang tidak perkasa. Banyak yang dulunya seorang laki-laki melarat, setelah menikah justru dia menjadi kaya raya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Asani, yang kedua, wali anna khawfu zulmi amrun nafsiyun, dan karena kekhawatiran atau ketakutan akan terjadinya kezaliman atau penganiayaan, ya, atau bahasa spesifiknya KDRT misalnya, amrun nafsiyun adalah persoalan individual, sangat personal, ya, sangat personal. Wahkamul uqudi bisihhati wal fasadi
Dan hukum-hukum akad atau transaksi bisihhati wal fasadi, sah dan batalnya, la yasihu antar tabita bi umurin nafsiyatin khafiyatin, ya. Tidak sah atau tidak boleh dikaitkan atau disangkutkan dengan hal-hal personal yang tersembunyi atau yang tidak jelas. Itu tidak boleh. Kenapa la tajri alaiha ahkamul qada'i? Tidak bisa diberlakukan atau diterapkan hukum-hukum peradilan. Kenapa kamu menganggap pernikahannya itu tidak sah? Misalnya di depan pengadilan. Ya, karena saya bisa pastikan besok atau lusa dia akan menganiaya istrinya. Oh, itu tidak bisa dijadikan alasan. Kenapa aku bisa pastikan? Ya karena trik rekornya begitu, Pak. Tidak bisa. Sebelum peristiwa itu terjadi, maka tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk membatalkan dan mensahkan sesuatu. Ya, karena kita itu di luar hak prerogatif kita untuk menghukumi atau menetapkan, ya. Wal qudratu alal infaqi amrun yattasilu birrizqi, ya. Dan kemampuan untuk memberi nafkah adalah urusan yang berkaitan dengan rezeki, ya. Rezeki itu urusan siapa? Urusan Tuhan. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan rezekinya dan rezeki seseorang. Kadarnya, waktunya, tempatnya, ya. Semua ditetapkan oleh Tuhan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apalagi lanjutannya? Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tuhan tahu tempatmu di mana, tempat penyimpanan hartamu. Tuhan tahu. Dan Tuhan yang ukur semua itu. Warizqu inda Allahil ghuyub. Dan rezeki itu ya, di mana letaknya? Di Lauhil Mahfuz letaknya, Tuhan yang tahu. Itu adalah hal yang Tuhan yang maha mengetahui karena dia masuk dalam ranah gaib. Tuhan punya logika tersendiri yang manusia tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Makanya banyak yang kita prediksikan jadi sukses nantinya justru tidak sukses. Ada yang diprediksikan sukses, memang sukses. Ada yang diprediksikan tidak sukses, tidak sukses. Ada yang diprediksikan tidak sukses, sukses. Itu pun sudah berdasarkan kalkulasi akal manusia. Dia jago ini, jago ini, jago ini, jago ini, jago ini.
pintar ini, pintar ini, pintar ini. Tapi ada saja satu ya belokan yang salah belok dalam hidupnya, dia akan jatuh. Dia akan terpeleset dalam hidup. Makanya hal-hal yang belum pasti tidak boleh dibanggakan untuk ke depan. Bahwa dia pintar, dia akan sukses belum tentu. Dia gagah, dia cepat kawin, dia cantik cepat kawin belum tentu. Banyak orang-orang gagah tidak kawin sampai mati. Begitu pula banyak wanita cantik tidak kawin sampai mati. Banyak faktor yang menentukan. Ya, itulah logika Tuhan yang kita tidak pahami. Ya, kecuali Tuhan memberikan pemahaman kepada orang-orang. Ya. Walaysa li ahadin ayyaji'a ila aqidaini maka tidak boleh seseorang ayyaji'a ila aqidaini menemui atau mendatangi dua orang yang berakad. Ya, berakad nikah ini maksudnya. Alima, dia mengetahui, alima kullam minhuma alima kullun minhuma bi amri sahibihi. Masing-masing mengetahui perihal ya masing-masing. Dia mengetahui perempuan mengetahui laki. Apanya juga dia ketahui, wa qudratahu, begitu pula kesanggupannya. Wa qad radiya bizawaji, dan keduanya telah siap dan rela untuk menikah. Ya, calon perempuan tahu track record laki-lakinya, begitu pula sebaliknya, kualitasnya juga sudah tahu, dan seterusnya. Fayaqulu lahuma, lalu laki-laki ini berkata kepada calon istri dan calon perempuan, la tatazawwaja, kalian berdua jangan kawin. Ya. Dan kalau menikah, awiz zawaju bainakuma ghairu sahihin, pernikahan kalian berdua itu tidak sah. Bilang begitu ya. Li'annahu fil mustaqbali la yastati'ul infaqa 'alaiha, ya. Karena dia bilang begitu, alasannya karena pada masa yang akan datang, ya, mungkin 1 bulan 2 bulan, dia tidak akan sanggup menafkahi istrinya. Ma'annal mala wadin wara'ihu, sementara harta itu, harta yang bilang itu infak, yang dia maksud itu adalah satu hal yang samar dan
sifatnya raib itu tidak kelihatan. Ya. Masih abstrak. Ya. Wayatrahu takdiru zawaji waridahuma ridan sahih. Ya. Lalu dia lalu kemampuan suami istri dan restu keduanya ya, menghilangkan restu yang sahih itu tadi, restu sejatinya ke apa? Kerelaan ya, sejati dari dua laki-laki dan perempuan itu tadi. Gara-gara prediksinya bahwa kamu tidak akan mampu memberikan infak kepada istri. Tidak boleh ya. Allahu a'lam. Berkaitan dengan ini Anda harus tahu ini ya. Semua orang punya harapan dalam hidupnya. Atau ada orang yang hidup di sini tidak punya harapan? Nah, pasti semua punya harapan. Raja masing-masing punya harapan. Dia nembak si Anu karena ada harapan. Harapan untuk begini, begini, begini dan ya. Yakin semua punya harapan? Yakin ya? Tidak bilang ya tidak ada harapannya. Oke. Berhasil ya. Saya mohon maaf kalau banyak salah ketik ya karena nanti pulang kantor baru saya buat. Tadi pulang 4:30, ini baru buat hampir maghrib. Nah, ini salawat tadi baru selesai. Ya, jadi harus take and give ya. Tidak boleh tidak seimbang. Hanya memberi atau menerima itu tidak seimbang. Ini pasangan yang tidak seimbang. Harus seimbang. Bentar ya. Ya halo, Assalamualaikum. Ya. Iya. Pengaji kau lah. Ya. Yang pengaji kau lah. Ya. Assalamualaikum. Ada yang hanya ingin dicintai tidak mau mencintai? Ya. Atau hanya ingin mencintai atau apa sebaliknya? Ingin dicintai tidak mau mencintai, ingin mencintai tidak mau dicintai. Itu repot ya. Ya. Nanti indah ketika take and give. Ya, orang Bugis bilang langsung nasesung. Ya,
maka dia sesungi 2,000. Mulai ngisi lebo na sesuku 2,000. Tapi kapan? Oke, berikut ada harapan yang diharapkan oleh pasangan Anda. Catat baik-baik. Supaya Anda memberikan harapan itu dan memberikan harapan itu. Jangan hanya ingin diberi dan tidak mau memberi. Oke, 1. Apa ini hope? Nah, jadi jangan hidup kalau tidak punya hope. Mama anak hope. Ya. The meaning is love. Ya. You must have love. Ini setiap pasangan menginginkan cinta tanpa syarat, biduni ta'liq. Tidak ada syarat. Saya mencintaimu supaya kamu juga mencintai itu. Itu bukan cinta tanpa syarat. Itu tidak ada syaratnya. Itu namanya hubbun hakikiyun, tanpa syarat. Hubbun mutlakun, ya. Hubbun mutlakun, cinta tanpa syarat. Ya. Seorang Aristoteles dikagumi oleh seorang wanita cantik di zamannya. Apa yang dikatakan oleh wanita yang mencintai Aristoteles tanpa syarat ini? Saya sudah terlanjur jatuh cinta kepada suaranya, sehingga saya tidak memperdulikan siapa pemilik suara itu. Tidak mesti syaratnya harus gagah, harus kaya. Yang jelas suaranya, saya jatuh cinta dengan suaranya. Maka di dalam diri seseorang diciptakan oleh Tuhan ada pemicu, sehingga seseorang tidak boleh minder atas apa kekurangannya, karena itu bukan pemicu nanti pasanganmu. Kemungkinan warna suaramu yang dia suka, dia tidak memperdulikan wajah, karena cinta syarat tanpa syaratnya itu pemicunya itu. Dan orang lain tidak bisa menyukai seperti caranya menyukaimu, karena pemicu itu dia tidak temukan. Hanya kami yang bisa temukan. Jadi tidak ada alasan seseorang untuk minder dalam hal ini. Karena mencintai seseorang itu bukan buatan manusia. Makanya tidak bisa dijadikan alasan untuk mengklaim dia berdosa karena mencintai seseorang. Karena itu bukan manusia yang buat, tapi Tuhan yang buat. Bisakah kamu buat sedemikian rupa sehingga engkau mencintai seseorang? Itu tidak bisa. Itu dari Tuhan. Mereka ingin merasa bahwa mereka dicintai dan mengekspresikan cinta dan kasih sayang. Jadi yang dalam sub ini ya, pasangan Anda ini ya, yang harus Anda pegang, bahwa ciptakan di alam bawah sadar pasangan Anda bahwa dia dicintai. Jangan ciptakan di alam bawah sadar dia bahwa Anda tidak mencintainya atau dia tidak dicintai. Jadikan dia headline, dia dicintai, bukan Anda mencintai, dia dicintai. Layak untuk dicintai.
Terus pembuktiannya diekspresikan. Bagaimana cara Anda mengekspresikan bahwa dia dicintai? Banyak hal yang Anda bisa ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dengan tidak berbahasa kasar misalnya kepada dia. Dengan memenuhi kebutuhannya. Dengan memberinya keturunan. Apalagi? Dengan banyak hal. Itu ekspresi. Itu reaksi dari mencintai seseorang. Ya. Dan harus Anda ciptakan di alam bawah sadar kita. Itu harus ditanamkan setiap hari. Bahwa dia tidak salah orang. Ya. Ya. Jadi melindungi, ini itu adalah ekspresi dari Anda mencintai pasangan Anda. Seorang Abu Bakar yang berani menjulurkan kakinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digusur ke lubang ular yang berbisa karena kecintaannya Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ekspresi. Anda berani merangkul istri Anda ketika misalnya dan tidak terjadi. Ada motor yang ingin menabraknya padahal belum tentu. Ya, Anda bisa menyelamatkan dengan merangkulnya. Dan ada yang tertabrak lebih dahulu. Bisa jadi Anda mati dua-dua. Tapi itu adalah ekspresi. Ketika itu timbul di alam bawah sadar, maka akal manusia tidak berfungsi, logika itu tidak berfungsi. Karena itu sudah menjadi sebuah sifat. Dia akan bergerak dari alam bawah sadar, maka logika itu tidak berfungsi. Ketika sudah tertanam, memang sudah otomatis. Jadi biasakan, itu munculkan ya. Selanjutnya memahami. Hubungan bisa diprediksi tidak mampu bertahan lama jika tanpa pemahaman yang tepat. Jadi ibaratnya pasangan Anda itu sebuah buku yang Anda harus baca dan pahami. Makanya sering saya sampaikan, ketika nanti kalian pengantin baru, ingat ini, Anda harus memberikan kepada pasangan Anda pulpen dan kertas untuk dia tulis tentang dirinya. Itu Anda pahami bahwa saya itu begini, saya itu begini, saya suka begini, saya tidak suka begini. Walaupun itu belum tertulis semua, dan Anda akan temukan sendiri membaca dia setiap hari. Tapi minimal itu adalah mukaddimah untuk masuk ke dirinya untuk Anda pahami. Harus tepat pemahaman kita bahwa istri saya memang seperti itu, di model apapun dia seperti itu. Ya kalau baju batik di model apapun namanya batik. Bisa. Di model daster kah, model gamis, pokoknya itu namanya batik. Itu yang saya maksud. Nah, ketika mengetahui seperti itu, taktik pemahamannya akan kita ketahui bahwa daster batik itu modelnya seperti ini yang bagusnya. Begini cara menanganinya, jahitannya seperti ini. Ya. Ketahuilah gairah. Apa sih maksud gairah? Minat, kesukaan, dan hal-hal yang tidak dia sukai, yang tidak disukai oleh pasangan. Apa yang membuat gairah bersemangat dia?
Anda harus tahu. Ketika dia lesu, Anda tahu. Nah, ketika istri saya biasanya tidak semangat, ketika saya memegang sesuatu yang berwarna merah dan saya arahkan ke depan matanya, maka dia langsung bergairah, maka kasih. Kalau satu lembar tidak mempan, tambah satu lembar lagi. Dan seterusnya. Begitu pula pasangan suami Anda. Kalau dia tidak bergairah, Anda harus tahu apa yang membuat dia bergairah. Apakah dengan secangkir kopi cukup? Atau kopi tambah susu cukup? Atau tanpa kopi? Nah, itu Anda harus tahu. Jangan membuat menciptakan di alam bawah sadar pasangan Anda bahwa Anda tidak mampu memahami dirinya. Dan ada orang lain yang mampu memahami suami Anda, dan ada orang lain yang mampu memahami istri Anda. Itu jangan sama sekali. Kenapa kadang seperti itu? Karena kadang kesibukan pekerjaan kita yang tujuannya untuk membahagiakan mereka, justru karena kesibukan itu membuat mereka tidak bahagia. Maka karir terpenting dan terpokok suami istri adalah keluarganya. Maka ketika pekerjaan itu bisa merusak hubungan Anda, berhenti. Apa gunanya Anda bekerja mencari uang? Bisa beli mobil, bisa beli rumah, tapi kalau keluarga berantakan gara-gara pekerjaan itu, Anda harus berhenti. Ya. Yang menikmati cinta suami Anda adalah orang lain, yang menikmati cinta istri Anda adalah orang lain, karena Anda sibuk bekerja. Kan banyak kasus seperti itu. Dia berapa bulan baru kembali, dia kerja setengah mati, jam sekian pulang, istrinya sudah tidur, suaminya sudah tidur, dan seterusnya. Dia tidak tahu apa dikerja istrinya di belakang, apa dikerja suaminya di belakang. Dengan alasan saya bekerja keras ini untuk mereka, tapi mereka tidak menikmati. Banyak seperti itu. Ya, maka intinya pahami sehingga Anda bisa bertindak dengan tepat atas apa yang mereka harapkan dari diri Anda. Oke, saya kira sampai situ. Allahu a'lam. Mari kita sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fi harida wa la nafita sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Wansur mujahidin fi Palestin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, mungkin dengan donasi ke mereka, ya. Jadi, anak-anakku jangan takut berdonasi. Anda akan menyesal ketika donasi ini sudah ditutup, mereka sudah tidak membutuhkan donasi kita lagi. Ini kesempatan mendonasikan dana anak-anakku yang memang bisa didonasi. Cari channel-channel yang bisa anak-anakku donasikan dana. Pasti akan menyesal suatu ketika, kenapa saya tidak berdonasi dulu, ketika 1 minggu 1 bulan ke depan.
jangan sia-siakan, ini kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk berjihad dengan harta. Wa anfiqu fi sabilillah bi amwalikum. Itu pertama amwalikum. Karena tidak semua orang bisa berjihad di ampusi. Tapi semua orang bisa berdonasi dengan harta. Jangan sia-siakan. Jangan bilang sekemampuan saya, lebih dari kemampuan berikan. Kira seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan.